Di saat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz dan Rahmat Hidayat mulai menunjukkan hasil nyata bagi daerah, ujian besar justru datang bertubi-tubi. Bencana banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah. Namun, di tengah situasi sulit itu, kepemimpinan John Kennedy Aziz yang akrab disapa Aju JKA bersama Rahmat Hidayat tampil sigap dan nyata. Mereka tidak memimpin dari balik meja, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat, memastikan negara benar-benar hadir saat warga diuji musibah. Sejak kejadian besar pertama pada 22 November 2025, berupa putusnya akses jalan Kampung Bone menuju Polres Padang Pariaman di Parit Malintang, JKA langsung bergerak cepat. Pada hari yang sama, tokoh nasional yang 2 periode di DPR RI itu menghubungi Sekretaris Utama BNPB guna memastikan proses pendataan serta penanganan darurat dilakukan secepat mungkin. Bencana ternyata tak berhenti. Banjir dan longsor kembali terjadi di banyak titik, merusak infrastruktur publik dan mengisolasi sejumlah wilayah. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Korong Sipisang Sipinang, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang terputus total akibat longsor. Selain itu, longsor di Pasialaweh amblasnya jalan di Sikayan, Galodo di Asam Pulau, serta kerusakan di berbagai titik lain terjadi hampir merata di Padang Pariaman. JKA memimpin langsung proses penanganan di lokasi-lokasi terdampak, mulai dari pendistribusian bantuan logistik hingga percepatan pembukaan akses jalan. Seluruh proses dipantau secara intensif, bahkan hingga malam hari. Dalam kondisi akses darat terputus, penyaluran bantuan dilakukan menggunakan sistem tali atau trol selama beberapa hari demi memastikan kebutuhan warga yang tetap terpenuhi. Kesigapan dan kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran di lapangan menarik perhatian banyak pihak. Setelah kunjungan Kepala Staf Kepresidenan, Kabupaten Padang Pariaman bahkan mendapat perhatian khusus dengan kedatangan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran Presiden menjadi angin segar bagi proses pemulihan sekaligus penegasan komitmen negara dalam menangani bencana di Padang Pariaman. Tak menunggu lama, pada Selasa 9 Desember 2025, JKA langsung bertolak ke Jakarta. Ia melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan disambut langsung oleh Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana. Dalam pertemuan tersebut, JKA menekankan pentingnya pemulihan sistem penyediaan air minum yang terganggu akibat bencana. Respon cepat pun datang dari Kementerian PU dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa 3 set HU dan 1 unit MTA, serta komitmen untuk melakukan identifikasi teknis lanjutan guna percepatan pemulihan. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah mengusulkan pembangunan 237 unit hunian sementara yang tersebar di 23 titik pada 16 nagari di 9 kecamatan. Besarnya dampak bencana memantik gelombang solidaritas luas. Dukungan datang tidak hanya dari masyarakat lokal,
tetapi juga dari para perantau Padang Pariaman di berbagai daerah. Pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat. Tak hanya posko bencana, kantor nagari dan kantor camat, rumah dinas Bupati Padang Pariaman dibuka 24 jam sebagai pusat koordinasi relawan dan donatur. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berkolaborasi dan melaporkan apabila masih terdapat warga terdampak yang belum tersentuh bantuan. Di tengah bencana besar, kepemimpinan John Kennedy Aziz dan Rahmat Hidayat diuji dan justru di sanalah keteguhan dan kehadiran serta kerja nyata mereka untuk Padang Pariaman semakin terlihat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencatat total dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut sepanjang November hingga Desember 2025 mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar 3,65 triliun. Bencana ini menimbulkan pukulan berat bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta infrastruktur daerah. Berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, total kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan bencana tercatat lebih dari 3,6 triliun. Dampak kemanusiaan pun tak terelakkan, sebanyak 9 orang meninggal dunia, sementara 5.622 jiwa terpaksa mengungsi dan tersebar di 33 titik pengungsian. Selain itu, bencana hidrometeorologi tersebut memicu 52 titik longsor dan 77 titik banjir di berbagai wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Infrastruktur vital turut mengalami kerusakan serius, meliputi 56 jembatan, 53 jaringan irigasi, dan 31 ruas jalan. Tak hanya itu, sekitar 1.236,8 hektar lahan persawahan terendam, yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat. Dari hasil perhitungan menyeluruh, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pasca bencana diperkirakan mencapai 2,84 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas umum, rumah ibadah, serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, baik dengan kategori kerusakan ringan, sedang maupun berat. Pemerintah daerah saat ini tengah fokus pada pemulihan infrastruktur vital serta penyaluran bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tim Liputan Padang Pariaman TV melaporkan.